Shalom, shalom adik-adik yang berada di rumah. Kembali lagi kita akan mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk ke dalam perjamuan. Mari adik-adik kita mempersiapkan bersama-sama, mempersiapkan diri kita. Adik-adik mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan sebuah pujian hari ini kurasa bahagia. Dengan tepuk tangan dan dengan sukaria ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita mau bersatu dalam doa. Mari Kak Rina hantarkan. Bapa Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Sebentar lagi Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau menyiapkan diri kami untuk maju ke meja perjamuan. Kiranya Bapa yang menyertai, kiranya Bapa yang menyentuh setiap hati dari adik-adik kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yordan. Silakan Kak Yordan. Ya, terima kasih Kak Rina dan juga Kak Ardan. Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan kita selalu baik dan selalu sehat. Seperti yang sudah diwartakan, hari ini kita akan bersama untuk menyiapkan diri dan hati kita menghadap meja perjamuan. Besok hari Kamis, di mana kita akan mengadakan Kamis Putih di gereja ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita merenungkan bersama firman Tuhan. Silahkan disiapkan Alkitabnya. Kita akan membuka 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 29. Sudah dibuka? Kak Irdan bacakan ya. 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 29. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu?
dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Adik-adik sekalian, kita tahu kita sebagai manusia, kebutuhan pokok kita adalah makan dan minum. Siapa yang tidak suka makan dan minum? Pasti tidak ada, karena makan dan minum adalah kebutuhan pokok manusia selain sandang dan juga papan. Di mana kebutuhan pokok ini harus senantiasa kita penuhi. Adik-adik pasti punya makanan kesukaan, pasti punya minuman kesukaan yang adik-adik semua favoritkan. Tapi tidak hanya makanan dan minuman kesukaan, adik-adik pasti juga punya makanan atau minuman yang tidak begitu difavoritkan atau malah tidak suka sama sekali. Contoh misal ibu atau siapapun yang memasak di rumah sudah disediakan makanan untuk kita, ternyata kita tidak suka, ternyata kita tidak doyan, entah tidak cocok dengan lauknya atau apa yang disajikan oleh orang tua kita. Nah, hal inilah yang mendasari kita bahwa kita selalu diberkati Tuhan. Mungkin adik-adik di rumah juga sadar tidak sadar, makanan dan minuman yang tersedia itu semua adalah berkat dari Tuhan yang patut kita syukuri. Tapi seringkali kita hanya tinggal ya makan, minum ya minum, tanpa kita mengingat bahwa ini adalah bukti berkat Tuhan itu nyata untuk kita. Dan di samping itu, orang-orang dewasa atau orang tua kita, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan juga agar kita semua adik-adik di rumah bisa makan, bisa bertumbuh. Nah, itu adalah contoh berkat Tuhan yang luar biasa yang patut kita syukuri. Maka di momen kali ini, Kak Yordan mengajak adik-adik semua untuk senantiasa mensyukuri apa yang akan kita makan dan apa yang kita minum. Walaupun terlihat sederhana, tapi itulah wujud nyata ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan terlebih lagi di bacaan yang sudah kita baca tadi, berlatar belakang dari Rasul Paulus ketika melayani jemaat di Korintus, beliau kembali mengingatkan dan mengatakan kepada jemaat di Korintus, untuk setiap siapa saja yang datang ke perjamuan Tuhan tidak mementingkan apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum. Karena jika mereka masih mementingkan makanan dan minuman, ini sebagai pengingat juga untuk kita, mereka akan tidak mempedulikan orang lain di sekitar. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, beliau mengatakan jika kamu hanya istilahnya mengutamakan perutmu dan tidak mengingat betapa karya besar Tuhan atas melatar belakangi perjamuan ini, kita akan lupa caranya bersyukur. Kita akan lupa tentang karya Tuhan.
Untuk itu sebelum kita menghadap meja perjamuan bersama, kita diperintahkan untuk menyiapkan diri. Kenapa toh aku harus perjamuan? Kenapa adik-adik semua diundang ikut bersama perjamuan di gereja? Ya, pada dasarnya untuk kembali menambah iman kepercayaan kita akan karya Tuhan yang rela mati, rela menjadi manusia dan dihukum secara manusiawi untuk menebus dosa manusia. Dan akhirnya manusia terlepas dari belenggu maut. Nah, itulah yang harus kita ingat sepanjang waktu ketika kita makan dan minum, tidak hanya di perjamuan bersama-sama di gereja. Untuk itu, kiranya apa yang menjadi persiapan adik-adik di rumah, kiranya apa yang adik-adik utamakan tidak hanya makan dan minum saja. Oh, aku pengen ke gereja biar dapat sirup, biar dapat roti. Tidak hanya itu. Kita kembali diingatkan oleh Rasul Paulus untuk senantiasa mengingat pengorbanan tubuh Kristus yang diibaratkan sebagai roti yang kita makan dan juga darah yang tercurah yang diibaratkan sebagai minuman yang kita minum. Kiranya persiapan ini dapat menjadikan adik-adik semua lebih tahu tentang makna perjamuan bersama-sama di gereja, dan kiranya adik-adik di rumah dapat mempersiapkan dengan baik, tidak hanya menata fisik tapi juga hati dan pikiran untuk selalu fokus kepada Tuhan dan mengingat cinta kasih Tuhan yang luar biasa melalui perjamuan kudus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Yordan akan membacakan pertelaan persiapan perjamuan untuk anak. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah diwartakan bahwa besok hari Kamis 28 Maret 2024 di gereja kita, GKJ Danukusuman, akan dilakukan perjamuan kudus untuk memperingati hari Kamis Putih. Perjamuan kudus yang akan kita terima adalah bentuk cinta dan pemeliharaan Tuhan atas kita semua, yaitu dengan memberi makanan dan minuman untuk kita. Tuhan Yesus berkenan mengorbankan dirinya dengan disalibkan agar kita semua diselamatkan dari kuasa dosa dan kematian kekal. Oleh karena itu, perjamuan kudus menjadi cara bagi anak-anak semua untuk mengingatkan sengsara dan kematian Tuhan Yesus demi keselamatan anak-anak semua. Agar perjamuan kudus mendatangkan berkat bagi anak-anak dan iman anak-anak semakin tumbuh berkembang, maka anak-anak dipersilakan untuk mendengarkan hal-hal berikut ini. 1. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak semua, sehingga Tuhan Yesus berkenan menjalani penderitaan sampai kematiannya di kayu salib, agar anak-anak semua dibebaskan dari kuasa dosa. 2. Makan dan minum bersama dalam perjamuan kudus di gereja adalah tanda bahwa anak-anak semua menjadi anggota kerajaan surga. 3. Perjamuan kudus yang akan diterima anak-anak terhubung dengan kesempurnaan segala sesuatu, yaitu di surga. 4. Perjamuan kudus yang akan diterima anak-anak kiranya menjadi penyemangat bagi anak-anak semua untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka melalui persiapan ini, anak-anak disilakan mempersiapkan diri untuk makan dan minum bersama dalam ibadah perjamuan kudus yang akan dilakukan besok Kamis tanggal 28 Maret 2024 bersama dengan orang tua. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan, untuk pemeliharaan iman yang boleh senantiasa kami rasakan. Dan saat ini izinkan kami untuk mempersiapkan hati kami, untuk mempersiapkan diri kami
menghadap meja perjamuan bersama keluarga dalam perjamuan kudus besok hari Kamis. Tuhan yang memampukan anak-anak untuk mempersiapkan diri mereka masing-masing, Tuhan yang menuntun setiap kehidupan anak-anak di dalam mereka bersekolah, di dalam pergaulan mereka, dan juga di dalam keluarga mereka. Tuhan senantiasa campur tangan dalam setiap pergumulan yang boleh dirasakan oleh setiap anak-anak di gereja ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami, karena Engkaulah Allah yang hidup, yang mulia, yang kami sembah dan selalu melindungi kami. Perkenankan kami untuk menghadap meja perjamuan bersama. Kiranya Tuhan yang mencucikan kami, Tuhan yang melayakkan kami, agar senantiasa kami dapat mengingat cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang selalu ingat, yang selalu kami meteraikan dalam hati kami, dan selalu menjadi pedoman di dalam kami melaksanakan cinta kasih bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami, Engkaulah yang menolong kami, dan Engkaulah yang memampukan anak-anak semua. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempersiapkan, kami menyerahkan setiap persiapan yang boleh Tuhan berikan kepada anak-anak. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat adik-adik semua yang telah menyaksikan persiapan perjamuan ini. Untuk yang akan datang, kiranya adik-adik semua bisa mempersiapkan diri dengan baik. Karena kita sudah tiba di akhir acara ini, mari kita bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih semuanya.